Pemirsa, heboh di media sosial, calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan harus berjalan kaki di atas bara api tanpa alas kaki saat menjalani pelatihan. BPJS Ketenagakerjaan akhirnya buka suara. Video ini memicu kehebohan di media sosial, memperlihatkan sejumlah calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan bernuansa militer. Peserta yang menggunakan atribut BPJS Ketenagakerjaan meneriakkan yel-yel, berjalan tanpa alas kaki di atas bara api, kemudian mencelupkan kaki ke dalam wadah berisi air. Di video yang sama, seseorang terlihat menyemprotkan cairan yang diduga bahan bakar ke bara api sebelum peserta berjalan di atasnya. Video ini pun viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Menanggapi hal itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan menjelaskan, aktivitas berjalan di atas bara api bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam program orientasi pegawai baru. Aktivitas tersebut hanya salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, serta ketangguhan mental peserta. Pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan program pelatihan ini dilaksanakan dengan pendampingan instruktur kompeten. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, Kementerian Dalam Negeri malah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan kenaikan gaji disampaikan Asosiasi Kepala Daerah dengan alasan beban pekerjaan semakin berat. Banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi, namun Kementerian Dalam Negeri malah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah soal tugas yang makin pelik, tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan Asosiasi Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang merevisi peraturan pemerintah soal gaji para kepala daerah. Sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nantinya akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Mahalnya ongkos politik diduga menjadi penyebab maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Sepanjang tahun ini saja, 12 kepala daerah terjerat OTT KPK. 5 diantaranya merupakan kepala daerah di Jawa Tengah. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi mengaku lelah atas banyaknya kepala daerah terjerat kasus korupsi. Lutfi pun menegaskan tidak ada lagi titip menitip proyek. Tak tambahi tagline jabatan kita, no titip-titip, no jasa penitipan. Tidak ada titip dan tidak ada pakai jasa penitipan terkait jabatan. Kalau ada, jangankan KPK sendiri yang akan tindak. Informasi lainnya, pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Total terdapat 707 korban usai mengkonsumsi MBG pada hari Jumat kemarin. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi para korban keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Di antaranya di Rumah Sakit Permata Medika, Rumah Sakit Bakti Tamtama, dan Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi para korban yang totalnya mencapai 707 orang siswa dan juga guru SMK Negeri 6 Semarang. Para siswa mengeluhkan muntah dan mual usai menyantap MBG pada Jumat lalu. Dari hasil investigasi awal, BGN menduga keracunan dipicu bahan makanan dan juga waktu memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum makanan dikirimkan.
Sudaryono memastikan BGN telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada SPPG penyedia MBG. Makanya kan sekarang kan diimplementasikan sistem itu. Kekerasan di lingkungan sekolah kembali terulang. Seorang siswa SD kelas 3 menderita pendarahan di ususnya akibat dianiaya rekannya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara di Pati, Jawa Tengah, seorang siswa kelas 7 harus kehilangan 2 ruas jarinya akibat menjadi korban perundungan kakak kelas. Bocah kelas 3 SD AFKN 9 tahun harus menjalani operasi karena usus perutnya mengalami pendarahan akibat dianiaya teman sendiri di Tasikmalaya. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Kabupaten Tasikmalaya, namun akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Margono. Ibu korban mengaku kejadian berawal saat mengambil rapot kakak korban di sekolah. Tiba di sekolah, ia melihat korban dipukuli dan ditendang pada bagian perut oleh temannya. Sampai rumah, korban mengeluh perutnya sakit hingga dibawa ke IGD. Usai kejadian ini, orang tua sudah melapor ke Polres Tasikmalaya dan kasus dalam penyelidikan. Perundungan di sekolah juga dialami siswa MTS kelas 7 di Pati. Bahkan, korban harus kehilangan 2 ruas jarinya karena putus terjepit pagar besi sekolah akibat perundungan. Korban pun dirawat di Rumah Sakit KSH Pati. Korban mengaku kejadian berawal saat korban dikeroyok 3 kakak kelas 9. Korban terpojok berusaha kabur dengan naik pagar besi sekolah. Naas, tangannya terjepit, hingga 1 ruas jari telunjuk putus dan 1 ruas jari manis diamputasi di rumah sakit. Pihak keluarga juga sudah melapor ke polisi dan berharap pelaku ditindak. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai disentil Gubernur DKI Jakarta, pagar besi setinggi hampir 3 meter yang baru dibangun di depan sebuah mal di Jakarta Selatan akhirnya dibongkar. Gubernur Pramono Anung meminta pengelola mal tidak bersikap berlebihan dalam merespon situasi keamanan Jakarta. Ramai memicu spekulasi soal situasi keamanan Jakarta. Pagar besi yang sebelumnya membentang di area depan sebuah mal di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, akhirnya dibongkar. Area depan pusat perbelanjaan kembali terbuka dan akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Sebelumnya, pemasangan pagar besi setinggi hampir 3 meter dan sepanjang 100 meter ini memicu tanda tanya. Publik berspekulasi pembangunan pagar besi untuk mengantisipasi situasi keamanan dan maraknya aksi massa di Jakarta. Tidak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi. Pramono meminta pengelola tidak bersikap berlebihan dalam merespons situasi keamanan kota. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri. Sementara itu, setelah pagar besi ramai jadi sorotan publik, pihak Mall Pakuan Group membantah pemasangan pagar untuk menghalau aksi massa, namun semata memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Tim Liputan iNews melaporkan.